Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Negara Timur. Tiba di gerbang istana, PM Albanese disambut pasukan kehormatan. Turun dari mobil, PM Albanese langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Upacara penyambutan dilakukan secara kenegaraan, diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan perkenalan delegasi masing-masing. Usai penyambutan, Prabowo dan Albanese menggelar pertemuan tertutup. Kedatangan PM Albanese untuk melakukan pertemuan dan memperkuat hubungan bilateral serta menandatangani terkait keamanan antara Indonesia dan Australia. Hal ini merupakan tonggak penting dalam hubungan Australia dan Indonesia yang mencerminkan kepercayaan mendalam antara kedua negara. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak, dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup, saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata, dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat pagi. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh Yohanes Yonardo yang berada di Istana Merdeka. Ardo, apa saja kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan hari ini? Silakan Ardo. Iya, Fatimah. Kemudian dari pertemuan bilateral antara para menteri dan juga Presiden Prabowo Subianto serta delegasi dari Australia bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang berlangsung di Istana Merdeka pada pagi hari tadi, memang selain pertemuan bilateral juga dilakukan pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Anthony Albanese, yang kemudian seperti tadi kita dengarkan sama-sama bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan poin-poin besar yang disepakati dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada pagi hari tadi. Di mana jika saya rekap sedikit sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya, di mana kemudian Presiden Prabowo Subianto dan juga Anthony Albanese ini menyepakati untuk kesepakatan di sektor keamanan dan pertahanan kawasan antara Indonesia dan juga Australia, di mana kemudian dalam traktat tersebut disepakati bahwa baik Indonesia dan juga Australia akan saling berkoordinasi dan juga saling berkonsultasi di tingkat tinggi atau di tingkat pimpinan seperti tingkat Presiden juga Perdana Menteri untuk kemudian membahas langkah untuk saling melindungi, saling mempertahankan kawasan Indo-Pasifik di antara Indonesia dan juga Australia, yang kemudian akan menjadi bentuk konsultasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Konteks tantangan sendiri cukup luas, tantangan geopolitik maupun juga dan lain sebagainya. Begitu jika kita mengacu pada traktat yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese maksud kami. Lalu kemudian juga selain itu tadi jika berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri, bahwa kemudian lingkup perjanjian ini diperluas ke berbagai sektor, di antaranya ketika pendidikan, di mana ada penguatan kapasitas pendidikan tenaga pendidikan di Indonesia dengan Australia, kemudian juga di sektor pertanian hingga kemudian di sektor energi, di mana ketika Presiden Prabowo Subianto ini mengundang Perdana Menteri Australia untuk berinvestasi dan juga lebih banyak kemudian melihat bagaimana material-material tambang yang ada di Indonesia seperti nikel dan lain sebagainya untuk kemudian dijajaki dalam bentuk kerjasama strategis ke depannya. Selain juga di sektor kelautan juga ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa itu akan kemudian diperkuat mengingat kawasan Indo-Pasifik antara Indonesia dan juga Australia yang dihubungkan dengan kawasan Indo-Pasifik. Sementara demikian dari Istana Merdeka, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ardo, langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Selamat kembali bertugas Ardo.